Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafail Rasul Amal. Saya mahasiswa PGMI Maulana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Oke, yang pertama, penyebab Rasulullah hijrah keluar Mekah. Tekanan kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu an dan Abu Thalib wafat semakin meningkat. Dakwah di tengah suku Quraisy sangat sulit dilakukan, maka Rasulullah SAW berkeinginan untuk keluar dari Mekah, mencari tempat lain yang barangkali menemukan hati yang membuka diri untuk beriman dan mendukung agama Allah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Taif merupakan pusat penyembahan berhala Lata. Nah, jadi di sana tempat pusat penyembahan berhala Lata. Maksud Nabi ke sana yaitu untuk membubarkan atau memusnahkan penyembahan berhala Lata itu dan mengajarkannya agama Islam di sana. Penyebab yang ketiga, berangkat ke Taif adalah usaha keluar dengan harapan mendapatkan penolong dari suku Sakif dan refreshing dari kaumnya atau suku Quraisy yang ada di Mekah. Karena Nabi sering disiksa dan diperlakukan tidak baik oleh suku Quraisy. Nabi berharap mereka akan menerima agama yang lurus yang dibawanya dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi berangkat bersama Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW di Taif. Ketika Rasulullah dan rombongannya tiba di Taif, ia segera menuju ke sekelompok Bani Sakif. Saat itu mereka menjadi pemimpin dan bangsawan Taif. Mereka bertiga bersaudara, yaitu Abdul Jalil bin Amr bin Umar, Mas'ud bin Amr bin Umar, Habib bin Amr bin Umar. Rasulullah mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan mereka itu tentang pembelaannya pada Islam. Mereka dengan Rasulullah SAW menghadapi kaumnya yang menentangnya. Kemudian ketiganya menolak tawaran Rasulullah itu dengan penolakan yang buruk sekali. Tidak terlihat sedikit pun kebaikan dari mereka. Jadi di sana Rasulullah itu ditolak. Salah satunya mengatakan, apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus setelah kamu? Yang lainnya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. Jika betul kamu ada Rasul utusan Allah, seperti yang kamu katakan, maka sungguh merupakan bahaya besar. Dan jika kamu berbohong di hadapan Allah, maka sudah sepatutnya saya tidak berbicara denganmu. Dan yang ketiga mengatakan seperti itu. Bukan sambutan, tapi sambitan yang diberikan oleh masyarakat Taif. Ketika itulah Rasulullah SAW meminta mereka untuk tidak menyebarluaskan hal ini, sehingga orang Quraisy tidak mengetahuinya, yang akan semakin memperberat tekanan kepada Nabi dan pengikutnya untuk menyebarkan agama Islam ini, karena menganggap Nabi telah meminta bantuan kepada musuh mereka. Tapi mereka tidak menerima permintaan ini. Bahkan mereka mengarahkan para budak dan anak kecil mereka untuk mengusir Nabi di daerah Taif, di wilayahnya di tengah terik siang hari, melemparinya dengan batu dan sendal sehingga berlumuran darah kedua kaki Rasulullah. Zaid bin Haritsah telah berusaha menghalau batu-batu itu. Zaid bin Haritsah ini yang melakukan perjalanan ke Taif dengan Rasulullah. Kemudian berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Keduanya berlindung di kebun itu, dan anak-anak kecil yang mengejar Rasulullah itu, anak-anak Taif, kembali ke Taif, pulang. Rasulullah menuju ke bawah pohon kurma, duduk di sana
Dan Saibah bin Rabi'ah melihat Rasulullah dan menyaksikan perlakuan anak-anak kecil di Taif. Kemudian Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Dalam keadaan sulit seperti itulah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan sebuah doa yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku adukan kepadamu kelemahan diriku, sedikitnya usahaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, engkaulah Rob orang-orang lemah, dan engkaulah Robku. Kepada siapakah engkau serahkan aku? Kepada musuh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada orang asing yang kau izinkan kepadanya urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku akan tidak merisaukanku. Keselamatan darimu terasa luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan, memperbaiki urusan dunia dan akhirat dari turunnya murkamu atas diriku, atau kebencianmu menimpaku. Hanya milikmu keridoan, sehingga engkau meridhoi. Tiada usaha dan kekuatan kecuali denganmu." Begitu mulianya Nabi, karena dengan perlakuan seperti itu Nabi tetap rendah hati, maksudnya tetap sabar untuk tetap berjuang menyebarkan agama Allah, agama Islam. Situasi sulit yang dialami Rasulullah itu disaksikan oleh kedua anak Rabi'ah. Lalu keduanya tergerak hati menyuguhkan setangkai kurma, menyuruh budaknya, yaitu seorang Nasrani. Budaknya Rabi'ah itu seorang Nasrani bernama Adas, memberikannya ketika Rasulullah SAW mulai makan kurma itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas berkata, Adas itu budaknya Rabi'ah itu yang punya kurma. Adas berkata, "Ucapan ini tidak dikenal di tempat ini." Nabi bertanya kepadanya, "Dari negeri manakah kamu dan apakah agamamu?" Jawab Adas, "Saya Nasrani dari Nainawa." Kata Adas, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus?" Sebelum itu Adas menjawab, "Saya Nasrani dari Nainawa." Jawab Nabi, "Dari negerinya orang soleh, Yunus bin Matta." Lalu kata Adas bertanya, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus?" Jawab Nabi, "Dia itu saudaraku, seorang nabi, dan aku juga nabi." Adas segera memeluk Nabi Muhammad SAW, menciumi kepala, tangan, dan kaki Rasulullah. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu mulianya agama Allah, agama yang dibawa oleh Muhammad, seketika itu budak dari Rabi'ah yang memiliki kebun kurma itu langsung masuk Islam setelah Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berbincang-bincang sedikit dengannya. Sedangkan sebelumnya itu Adas adalah seorang Nasrani. Kedua anak Rabi'ah berkata satu sama lain, budakmu ini telah ia rusak." Ya, kedua anaknya berkata kepada ibunya Rabi'ah. Ketika Adas mendatanginya, kedua berkata, "Celaka kamu wahai Adas, mengapa kamu ciumi kepala, tangan, dan kaki orang itu?" Jawab Adas, "Wahai tuanku, di atas bumi ini tidak ada yang lebih baik darinya. Ia telah memberitahukanku sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali Nabi." Keduanya berkata, Celaka kamu wahai Adas, jangan kamu berpaling dari agamamu. Agamamu lebih baik dari agamanya." Adas kembali menemui Rasulullah SAW, lalu Nabi bacakan kepadanya Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus, dan setelah mendengarnya Adas masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah kurma itu malaikat Jibril turun untuk membawa pertolongan,
Dalam situasi itulah Jibril datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku mengikuti permintaanmu terhadap kaum yang telah memperlakukanmu." Rasulullah SAW menjawab, "Ya Allah, tunjukilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Jibril berkata, "Maha benar yang telah menamakanmu Rauf atau penuh kasihan dan Rahim, yaitu penyayang." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW memohon kepada malaikat Jibril untuk tidak melakukan hal itu. Bahkan beliau bersabda seraya berdoa. Jadi di sini Rasulullah itu memohon dan berdoa. Yang artinya, "Tetapi aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka kelak orang-orang generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Jadi di situ Rasulullah tidak benci, malah Rasulullah itu mendoakan kepada Allah supaya dari anak-anak masyarakat Taif yang kejam kepadanya seperti itu, kelak akan lahir seorang generasi yang pengikutnya atau yang menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala atau Nasrani seperti itu. Ternyata doa Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang dahsyat. Kira-kira 15 tahun kemudian, penduduk Taif datang berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Nah, inilah rahasia kekuatan doa yang dapat mengubah segalanya, asal disertai dengan keikhlasan, kecintaan, ketabahan, dan kesabaran menunggu terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, ya tidak bisa masuk Mekah. Para rombongan Nabi ini yang dari Taif itu tidak bisa masuk ke Mekah karena mempertimbangkan sikap kafir Quraisy yang telah mengetahui perjalanan Rasulullah ke Saqif atau ke Mekah mencari dukungan pendukungnya. Maka itulah Rasulullah SAW mengutus Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf atau seorang Bani Quraisy, memberitahukannya bahwa ia akan masuk Makkah dengan didampinginya. Lalu Mut'im mengabulkannya. Mut'im ini adalah seorang kayak tentara itu di sana ya. Ya, Al-Mut'im bin Adi dan anak-anaknya bersenjata lengkap menuju ke arah Taif menjemput Rasulullah untuk mendampingi Rasulullah kembali ke Mekah. Nah, hikmah dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari materi ini? Yang pertama, tetap berharap yang baik meskipun harapan itu tampak jauh dari kita. Harus senantiasa berserah diri kepada Allah, tidak patah semangat dikala ujian mendera, dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam di dalam kalbu. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesedihan pasti ada hikmahnya. Di dalam kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dalam kegelapan pasti akan datang cahaya terang. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu sedikit tentang hijrah Nabi ke Taif untuk melakukan penyebaran agama Islam. Saya berterima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.